Dunia affiliate sama dunia seller TikTok ini luar biasa banget penghasilannya. Nah, pertanyaan sekarang, lebih bagus jadi TikTok seller apa TikTok affiliate? Kita akan bongkar tuntas hari ini. Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke Dri, gue hari ini pengen nanya ya kan, tentang TikTok seller versus TikTok affiliate. Ya. Nah ini dua hal yang beda ya? Beda. Oke. Ya, tapi kan mereka ini satu ekosistem ya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa bedanya sih kalau jadi TikTok seller sama TikTok affiliate? Ya, konsepnya kan sederhana. Dulunya kan orang pembeli itu belinya di seller, ya kan, kalau kita mau belanja atau apa ke seller. Jadi yang ngirim seller, yang ngepak seller, ada komplain di seller. Nah sekarang kan ada affiliate. Affiliate ini penengahnya nih ya, perantara middleman gitu kan. Si afiliator ini nggak punya barang, dia cuma punya produk sampel, dia live, kemudian dia jual pakai video. Kalau kalian beli di dia, itu sebenarnya bukan dia yang jualan, tapi si seller ya. Jadi nanti yang kirim barang seller, nah dia dapat duit dari mana? Dari komisi, komisinya si seller tadi ngasih misalkan 5%, 10% kayak gitu. Dan menurut ini win-win banget gitu. Dan ini by system yang ngatur komisi-komisi semua dari platform, dari TikToknya langsung Pak Michael. Jadi kalau dulu orang pengen bisnis, satu-satunya cara yang terpikir adalah seller, harus punya barang atau reseller atau dropship ya. Sekarang ada yang powerful yaitu affiliate. Nggak perlu punya barang, nggak perlu modal gede ya. Nggak perlu susah-susah ngepak barang ya, itu kamu bisa dapat omset juga sebesar omsetnya seller. Nah ini banyak orang yang nggak ngerti. Oh karena perantara paling-paling dapatnya cuma berapa kan gitu kan. Paling cuma berapa sih. Nah nyatanya afiliator-afiliator itu sekarang ada yang omsetnya lebih gede daripada seller. Loh kalau gitu lebih enak jadi affiliate daripada jadi seller dong? Kita punya ini apa dulu? Kita punya source-nya kita apa? Apakah kita itu memang lebih cocoknya ke seller atau lebih cocok ke affiliate? Karena ini beda skill set. Beda skill set? Yes. Karena ada banyak seller yang tanpa live, tanpa dia bikin video, kaya raya juga. Kan kalau dari sisinya seller, ya enak gue dong. Aku nggak perlu live kayak kamu harus pagi-pagi, malam-malam live. Aku nyantai di rumah, tinggal ngepak barang. Nah, angle-nya dari mana nih? Tidak semua orang itu cocok jadi seller, tidak semua orang cocok jadi afiliator. Ya, soalnya sekarang lagi rame kan, lagi viral tuh. Kayak ada memisahkan gitu ya. Enak ini. Aku bilang ya beda banget lah. Iya. Orangnya menurutku bukan orang yang sama ya. Jadi kalau orang affiliate kan memang lebih aktif dan seller sebenarnya juga aktif sih. Tapi ada orang tuh gini, ada orang yang sukanya di back end ya. Kayak suka nyari barang baru ya kan, gimana cara bikin viralnya. Jadi dia nggak mau muncul gitu ya kan. Kalau affiliate kan mau nggak mau lo mesti muncul. Benar gitu ya. Jadi seller juga bisa live sendiri, bisa bikin video sendiri, bisa cari cuan dari situ. Nggak perlu ngasih ke afiliator juga bisa juga gitu loh. Cuman kan ini sebenarnya kayak gini lah. Enak mana jadi distributor atau jadi prinsipal? Ya kan sama aja dong. Iya. Ya kalau kamu masih punya potensinya itu sebagai distributor ya distributor aja. Karena jadi prinsipal itu beda lagi loh. Lu harus punya brand, lu harus pabrik, lu harus maklum, modal besar. Kan nggak bisa juga. Betul. Gitu kan. Nah kita jadi seller juga nggak bisa meremehkan si distributornya. Distributor hilang semua, kamu nggak bisa jualan juga. Betul. Nggak menarik juga. Nggak menarik juga gitu loh. Iya. Nah bayangkan kalau misalnya satu afiliator bisa jualan barangmu misalnya nih cuma 10 lah sehari. Ya kan 10 doang nih. Tapi kamu punyanya 1000 afiliator. 10.000? Ya gede juga kan. Wow. Jadi daripada kita pusing-pusing mana yang lebih bagus, kamu aja sekarang, kamu lebih potensinya dari mana sekarang ini loh ya. Kalau kamu, suatu saat aku ingin jadi seller. Iya, tapi hari ini apakah kamu sudah punya kapasitas jadi seller? Karena nggak gampang. Gitu kan. Nah kalau kamu nanya aku, apa kamu nggak pengen? Ada banyak loh yang nanya kayak gini. Kenapa sih nggak jadi seller aja? Selalu nanya seperti itu. Aku bilang, aku ada goal ke sana, tapi nggak sekarang, gitu loh. Kita harus nyiapin, kita punya misalnya contoh modal satu ya, modal. Yang kedua kita sistemnya seller itu kayak gimana kita harus pelajarin. Betul. Ya kan. Kemudian SDM. Dan yang paling penting adalah existing customer. Kalau aku sudah grab, kita punya customer loyal, kita punya brand tuh gampang gitu loh. Bisa di launching. Bisa kita. Bahkan kita sebagai afiliator, saranku sih ya, sebelum masuk benar-benar ke brand sendiri, kamu bisa aja collab X dengan seller tertentu. Bikin satu produk, mau kalian joinan beli barangnya, bisa
dipasarkan bareng-bareng bisa juga. Yes. Jadi ada fleksibilitas lah ya. Jadi nggak resikonya nggak terlalu besar. Ya, aku setuju banget ya. Nah, by the way teman-teman ya, lu baru sedikit gini aja lu udah dapet beberapa insights yang menarik, bener gak? Kalau di kita nih, kalau kamu mau belajar sama Mas Andi sama saya, ya kan kita ada 2 webinar khusus untuk belajar. Satu jadi seller, satu jadi affiliate. Ya, betul. Ya, kalau lu mau jadi seller, lu bisa ikutan namanya TikTok Shop Business Revolution ya di sini, oke? Dan kemudian kalau lu mau jadi affiliate, ya, dan affiliate bukan cuma TikTok doang, juga kita ngajarin di Shopee juga. Ya, ada yang namanya Business Affiliate Revolution. Nah, kalau teman-teman yang tertarik, langsung aja bisa masuk ke link ini. Nanti linknya gue taruh juga ya di deskripsi sama di pin komen. Dan by the way, kita ada rencana nih ya Mas Andi ya. Kita ada rencana untuk keliling-keliling Indonesia. Wah. Offline. Kita mau ketemu sama kamu langsung. Dan kalau kamu pengen belajar tertarik ya kan, tolong dong komen dari kota mana. Nanti kotanya yang paling banyak akan kita lihat ya kan potensinya gimana. Dan hopefully kita bisa berkunjung ke kota kamu dan kita bisa sharing-sharing. Setuju? Langsung aja tulis di komen guys. Langsung tulis komen. Oke, kita balik lagi ke topik. Nah, jadi kalau ngomongin mengenai TikTok seller, TikTok affiliate, ya kan, memang sih menurut gue kalau di awal nggak ada modal, ya mendingan lu affiliate aja dulu, ya kan. Jadi nggak usah ngomong lah cuan-cuan gede gimana. Tapi kalau secara cuan, menurut gue kayaknya seller cuannya jauh lebih besar. Betul lah, pasti dong. Ya kan dia marginnya lebih gede. Margin lebih gede, tapi modal juga lebih gede. Ini perlu sih, ini perlu kita omongkan. Jadi gini. Sekarang ini masih belum di titik mature-nya industri affiliate ya. Oke. Terbukti dari apa? Masih ada komisi-komisi yang masih 15%, 12% ya. Aku memprediksikan mungkin tambah ke depan semakin berkurang. Oke. Ya, akan ada titik equilibrium. Kenapa? Karena yang digencet sekarang si seller kan. Iya. Seller sekarang kegencet. Kenapa? Dia sudah kena biaya admin. Yes. Which is nilainya 7%, 8%, 10%, bahkan yang mall itu bisa lebih juga. Wow, oke. Ya, ditambah kena komisi affiliate. Yes. Kalau dia nggak ngasih komisi yang bagus, dia pergi ke toko sebelah. Yes. Ya kan? Jadi udah ditekan 2 ini, biaya operasionalnya dia. Nah, lama-lama dia nggak akan kuat, nggak akan tahan nih si seller nih. Yeah. Sehingga apa yang terjadi? Mau nggak mau, ada 2, satu naikkan harga atau nurunkan komisi. Ya. Yang mana yang bisa dipangkas? Iya kan? Ya kan? Naikkan harga. Resiko karena dia bisa ditinggal sama orang nggak secara algoritma tidak mendukung. Oh kamu harga paling mahal nggak dikasih sama algoritma trafficnya kan. Sehingga apa? Satu-satunya cara menurunkan komisi affiliate. Jadi yang sekarang happy komisinya gede-gede, hati-hati. Kamu harus membesarkan lagi skala bisnismu supaya nanti kalau kita turun, kamu tetap punya komisi yang masih oke. Yes. Prediksiku akan turun sih. Akan semakin lama semakin turun. Karena nggak mungkin dia ini digenjat terus untuk mengurangi profit kan habis nanti lama-lama. Iya ya. Belum lagi ditambah dengan saingan-saingan baru yang punya modal dan punya hasrat untuk menjadi yang nomor 1 di market. Betul. Jadi mereka masuk, dia dumping harga. Jadi gue ngelihat loh ada beberapa produk ya sama persis, sama plek. Yang satu harganya bisa beda 50.000 dari yang satu. Ya kan itu gede gitu loh. Sama, iya betul, banyak. Gila banget ya. Iya. Wow. Jadi kalian hati-hati aja. Kalau kalian entah jadi affiliate atau jadi seller, hati-hati dengan persaingan yang sekarang sudah semakin lama semakin gede gitu ya. Dari sisi afiliator kamu harus bersiap bahwa nanti margin akan turun ya, dan itu akan jadi real margin kalian. Ya. Kayak misalnya home living lah ya. Home living itu 2 tahun yang lalu itu rata-rata 10%. Iya. Sekarang sudah ada yang 5%. Waduh. Sudah banyak yang 5%. Dan 5% ini biasanya barang yang putarannya cepat gitu ya. Barang-barang yang putarannya agak lambat dia bisa diangkat tetap 10% gitu kan. Mungkin akan turun lagi, mungkin di angka 7%, 8%, kita nggak pernah tahu. Keseimbangannya nanti di harga berapa, di persentase berapa. Ya, dan selain itu juga guys ya, karena barrier entry levelnya rendah, akan semakin banyak orang masuk jadi affiliate juga. Nah makanya buat teman-teman yang pengen masuk jadi affiliate di awal ya kan, saran gue lu belajar langsung buruan cepetan. Karena ini momentum ini kayaknya mungkin setahun ke depan ini masih oke ya kan. Tapi begitu kata Mas Andi udah mencapai satu titik equilibrium, nah itu bisa jadi mulai lebih banyak lagi ya. Nah cuman berita bagusnya sekarang ini masih jalan momentumnya ya. Masih. Nah, sekarang masih jalan momentumnya masih banyak banget. Jadi lu mesti buruan cepetan masuk. Nah kalau lu pengen belajar
langsung aja ikutan kelas kita di sini guys ya, Business Affiliate Revolution bareng gua sama Mas Andri. Dan kalau lu misalnya kepengen kita mampir ke kota lu, komen di bawah kota lu dari mana. Nanti kita akan coba untuk visit ke kota lu ya. Oke, nah terakhir nih Mas Andri ya, gimana caranya untuk cuan maksimal dari TikTok ini menurut kamu sekarang? Ya. Oke, ini buat pemula aja ya, kita ngomong dari buat pemula. Satu, kalau kalian memang pengen serius masuk ke industri afiliator ini, satu belajar dulu. Nomor satu ilmu dulu deh. Yes. Banyak orang itu belajar masuk tanpa ilmu. Dan terjadi ya udah dia nabrak kanan kiri. Kalau kalian daya tahannya kuat sih silahkan lah ya. Mau trial error kayak gitu. Tapi nggak semua orang punya daya tahan yang tinggi. Yang kedua kan bensinnya tambah banyak gitu ya. Artinya ada cost-nya. Salah beli sampel, salah beli produk, salah pilih seller. Nah, itu juga akan menjadikan cost buat kalian ya. Dan nomor satu belajar dulu. Yang kedua, kalian harus kerja keras. Aku bilang kerja keras kenapa? Semua algoritma baik TikTok, Shopee meminta kalian live itu dengan durasi panjang. Awalnya mungkin dulu cuma sejam aja boleh. Sekarang di TikTok aja sudah minimum 3 jam. 3 jam kalau di TikTok. Aku nanya berapa? 3 jam. Iya. Sudah 3 jam loh. Jadi itu kan butuh energi ya. Kalau sudah nggak ada ilmunya, terus kalian kerja keras, yang jadi masalah apa? Capek nanti dia. Kok nggak ada hasil gitu kan. Jadi yang kedua kerja keras. Yang ketiga kalian harus bisa mencari terobosan, nyari momentum. Dengan cara apa? Misalnya nih kenal seller, kenal CM ya kan. Nah ini kalian bisa dapat manfaat dari mana? Kalau kalian ikut MCN salah satunya Pak Michael. Ini bisa membantu kita. Baik ini teman-teman yang baru ya. Masih nggak ngerti dunia perangannya di dunia afiliator. Salah satu yang bisa kalian cari MCN ya, cari MCN yang benar yang bisa bantu kalian mulai dari cara tekniknya, kemudian strateginya, bisa ngenalin ke seller dan seterusnya. Ini akan membantu sih. 3 ini yang secara sederhana buat para pemula bisa dilakukan sih Pak Michael. Nah, buat teman-teman yang pengen dapat lebih detail gimana caranya untuk mulai jadi bisnis affiliate ataupun bisnis seller ya kan di TikTok ya kan. Coba cek aja link kita di bawah ini ya kan. Kamu bisa ikutan langsung. Dan menurut gue emang kalau jadi affiliate itu tantangannya meskipun modalnya 0, tapi sebenarnya kerja kerasnya jauh lebih keras dan lebih berat ya. Nah untuk itu supaya lu hemat waktu, uang, tenaga, energi, emosi ya. Jangan sampai kamu gugur sebelum bertanding ya kan. Mendingan kamu belajar langsung dan kita akan ajarin kamu secara proper. Dan ngomong-ngomong soal MCN juga ya kan. Nanti kita akan kenalin kamu dengan MCN yang paling top TOP BGT ya kan di dalam acara. Jadi kamu bisa tahu kamu dapat support sistem yang bagus ya. Yaudah guys, yang pengen ikutan langsung aja ya, cek link di deskripsi langsung.